diberkati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa. Di sini saya melaporkan kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Kapabilitas Manajerial Kepala Sekolah berbasis industri dengan tema peningkatan minat belajar siswa kelas 10 menggunakan model pembelajaran berbasis industri Teaching Factory pada SMK Negeri 3 Halmahera Tengah. Kenapa sampai saya mengangkat judul ini bersama teman-teman guru saya pada saat mengikuti kegiatan IN1 kemarin pada tanggal 15 sampai tanggal 22 September kemarin di Malang. Setelah saya kembali, saya menyampaikan hal-hal yang saya dapat di kegiatan IN1 kemarin. Dan ternyata terus terang saja kami di SMK Negeri 3 Halmahera Tengah ini untuk menggunakan model pembelajaran Teaching Factory itu kami belum melaksanakan. Nah, di sini setelah saya rapat dengan Dewan Guru, kami melihat keadaan siswa di sekolah kami itu tingkat minat belajar siswa itu sangat rendah. Nah, di sini kami mencoba mengangkat tema dengan judul yang tadi kami sampaikan, yang tadi saya sampaikan. Kemudian kemarin pada saat pertemuan yang pertama, waktu hari Senin yang pertama, meeting pertama, itu disampaikan bahwa laporan yang kita laksanakan itu kalau bisa itu dalam jangka hanya 1 bulan, yang harus kita buat dan harus ada hasilnya dalam jangka 1 bulan. Nah, di sini saya sampaikan kepada Dewan Guru bahwa dalam jangka 1 bulan ini kira-kira apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita hasilkan. Nah, kesepakatan yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian di sini kita ketahui bahwa Teaching Factory adalah model pembelajaran berbasis produk atau jasa melalui sinergi sekolah dengan Dudi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar. Next. Baik, minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah menerima akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat belajar siswa pada sekolah-sekolah yang berada di daerah yang sangat terpencil itu sangat rendah, sama halnya yang terjadi di sekolah kami, yaitu di SMK Negeri 3 Halmahera Tengah. Oleh karena itu, kami mengangkat tema peningkatan minat belajar siswa kelas 10 dengan menggunakan metode belajar berbasis industri Teaching Factory pada SMK Negeri 3 Halmahera Tengah. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama meningkatkan minat belajar siswa, kemudian yang kedua mempersiapkan siswa menjadi pekerja dan berusaha, yang ketiga membantu siswa memilih bidang kerja sesuai dengan kompetensinya, dan yang keempat memberikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia usaha ataupun dunia industri. Manfaat yang didapat untuk siswa yang pertama dapat menjalin langkah awal memasuki dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua dapat meningkatkan minat belajar dan keterampilan melalui learning by doing. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian soft skill dan hard skill. Yang keempat dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, produktif dan kompetitif. Bab 2, on the job training. Tempat dan waktu pelaksanaan di SMK Negeri 3 Halmahera Tengah dalam Lembaga Desa Elkanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Waktu pelaksanaan yang kami lakukan dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 23 September 2022. Gambaran umum kegiatan yang pertama, setelah saya kembali dari Malang kemarin, saya langsung melaksanakan sosialisasi ke Dewan Guru dan peserta didik. Kemudian rapat bersama Dewan Guru menentukan tema dan strategi pembelajaran atau tema yang akan kami lakukan. Dan yang kami sepakati bersama yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis industri Teaching Factory dengan membuat produk yang dapat dipasarkan, yaitu produk berupa jaringan atau makanan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian,
Kenapa kami tidak membuat PEVA yang sesuai dengan jurusan kompetensi kami di sekolah? Karena di sekolah kami belum punya peralatan dan belum punya sarana prasarana yang mendukung untuk teaching factory yang sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga kami bersepakat bersama untuk mengambil teaching factory yang berupa boga. Nah, hasil dari identifikasi masalah yang pertama adalah partisipasi aktif dan perhatian siswa masih sangat rendah. Kemudian yang kedua, rendahnya semangat belajar siswa dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena kurangnya minat belajar yang dimiliki siswa. Kemudian yang keempat, kehadiran siswa itu sangat rendah. Ya, next. Pelaksanaan ini kami fokuskan ke kelas 10 saja, karena untuk di kelas 11 dan kelas 12 itu kami menggunakan kurikulum K13. Sementara untuk kelas 10 sebenarnya kalau di dalam Dapodik itu Ibu kami masih menggunakan K13. Tetapi setelah saya pulang dari mengikuti kegiatan ini, saya mencoba untuk saya lakukan dulu untuk di kelas 10, sehingga tahun depannya itu mungkin saya sudah bisa masuk di kurikulum Merdeka. Nah, di sini kenapa sampai saya berangkat di CP-nya ya? Iya, CP-nya. Nah, di sini untuk kelas 10 yang kami terapkan, nah seperti tadi saya sampaikan, kami mulai dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal next 23 September. Ya, ini juga sudah tadi ya, sosialisasi kepada guru dan siswa. Kemudian ini rapat bersama Dewan Guru untuk menyepakati permasalahan yang mendasar. Kemudian ya lanjut. Ya, menerapkan model pembelajaran Muslim yang difokuskan ke kelas 10. Kemudian Bapak Ibu, ruangan PEVA sebenarnya ini saya belum punya ruangan, tetapi ada lab perikanan yang ada satu ruangan tidak difungsikan, maka saya mengambil ruangan tersebut dengan berukuran 6 meter kali 10 meter. Di situ saya buat ruangan untuk ruangan TEVA. Kemudian Bapak Ibu di sini saya mencoba dari kelas 10 itu jumlah siswa 57 orang. Kemudian saya membagi dalam 3 tim. Saya membagi dalam 3 tim. Yang pertama yaitu tim SMK Bisa, tim SMK Kreatif, dan tim SMK Inovatif. Nah, dari ketiga tim ini maka saya juga membagi guru dalam ketiga tim supaya bisa mendampingi dari ketiga tim tersebut. Dan yang dari ketiga tim ini mereka juga sudah menghasilkan untuk SMK Bisa, mereka menghasilkan keripik bayam, kemudian SMK Kreatif Karasi Snack, keripik Castella Crunch, keripik bunga pisang. Kemudian dari tim SMK Inovatif kalau crispy, stick daun kelor, dendeng jantung pisang, dadar telur coklat, dan pizza telur mini. Nah, ini untuk tim SMK Bisa pada saat mereka membuat produk keripik bayam. Next. Kemudian ini produk SMK Kreatif, mereka memproduksi Castella Crunch. Ini masih banyak gambar, tapi saya hanya ambil beberapa bagian saja. Kemudian ini produk SMK Inovatif, stick daun kelor. Nah, ini pemasaran yang dilakukan oleh siswa dan saya sendiri. Pada saat saya melakukan pemasaran ini, pada saat kemarin saya melepaskan siswa praktek saya, praktek kerja industri, itu saya mengundang pihak perusahaan, ada 5 perusahaan kemarin yang turun di sekolah. Kemudian pada saat selesai pelepasan, dan di situ kesempatan saya untuk memasarkan produk dari anak-anak tersebut.
Bapak Ibu, di sini saya juga menerapkan dari kurikulum Merdeka. Di sini saya ambil profil Pancasila, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, itu di hari Sabtu. Jadi untuk di kelas 10 ini kami sudah menggunakan jadwal bloknya tersendiri. Itu sudah beda di kelas 2 dengan kelas 3 punya jadwal tersendiri juga. Di kelas 10 juga punya jadwal tersendiri. Sehingga dari hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu itu pelajaran umum. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu itu difokuskan produktif. Kemudian di hari Sabtu tadi, nah itu di 2 jam pertama kami menggunakan pembelajaran profil Pancasila, yaitu sholat duha dan literasi Al-Quran. Nah, kesimpulan pada pelaksanaan kegiatan peningkatan minat belajar siswa kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis industri Teaching Factory pada SMK Negeri 3 Halmahera Tengah selama kurang lebih 1 bulan mendapat hasil yang sangat memuaskan. Karena selain dapat meningkatkan minat belajar siswa, kegiatan tersebut juga meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan ikut serta dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pada kegiatan ini juga para siswa mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam menciptakan produk yang dijual di masyarakat, serta mereka juga mendapat pengalaman berusaha dengan cara memasarkan produk yang mereka buat. Saran, pada kesempatan ini kami memberikan saran kepada pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi Maluku Utara maupun pemerintah pusat, agar lebih memperhatikan sekolah di daerah terpencil seperti SMK Negeri 3 Halmahera Tengah, karena SMK ini sangat kekurangan fasilitas maupun sarana prasarana. Kemudian kedepannya siswa SMK Negeri 3 Halmahera Tengah juga bisa menghasilkan produk sesuai dengan piagam kompetensi yang diprogramkan di SMK Negeri 3 Halmahera Tengah, dan juga bisa bersaing dengan siswa yang berada di kota-kota besar seperti di Indonesia bagian barat. Oke, sekian dan terima kasih. Ini sedikit video mungkin yang anak-anak sudah buat. Bu, kita set. Resep makanan. Resep makanan. Iya. Ini cara membuat kastela ya. Ini anak-anak yang buat. Iya. Videokan saya juga kan sadar tadi belum pulang. Ya. Ada namanya lagi. Tas kes. Rasa. Untuk satu. Ya, untuk sampel. Sekarang cara berbagi. Oh ya siap. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam situ ada yang dari SMK, ada juga nanti baca labelnya di luar, ada tuh yang dari makanan khas Maluku Utara. Makanan khas Maluku Utara ada dua di situ. Tapi yang mana sih? Bapak Ibu yang saya hormati, kritik bayam ini hasil dari penelitian dari tim SMK Bisa. Untuk hasilnya Bapak Ibu saya mohon maaf karena tempat kami sangat terpencil sehingga membutuhkan bahan dan alat yang sangat susah untuk kami dapat, sehingga sebenarnya ini kan tidak bisa ada minyaknya nih, tidak bisa ada minyak, tetapi saya sengaja
bawa ke sini untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa walaupun anak-anak saya berada di tempat yang sangat terpencil, jauh dari perkotaan untuk mendapatkan seperti bingkisan ini, label seperti ini, tetapi anak-anak saya berusaha untuk membuat